Halo pemirsa. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah kita udah mau nyampe pool SCH, ya kan? Itu udah lama Pep, gua gak pernah ke pool Pep. Aduh, apa kabar nih? Sangat jarang, udah lama nggak ke pool SCH. Sangat. Mang, asinan. Kapul. Asinan Betawi boys, sos. Udah lama nggak gitu. Udah lama nggak makan asinan. Nih pemirsa, kita udah nyampe pool SCH. Poolnya nggak ya, udah. Bray, sini. Asinan. Siapa itu? Naik motor. Wah, Pak Didit. Pak Didit. Oh, naik motor Pak Didit. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Sekarang. Alhamdulillah. Yuks, kita turun yuks. Tata, halo. Nih, asinan Betawi nih. Pak Didit, mau? Ya. Pak Edi. Wow, ada supir bis balap datang ke sini. Wow. Wow, ada Kang Ayus tuh. Lima. Coba, Pep. Udah gampang ntar saya. Ini asinan Betawi ini tuh Kang Ayus bilang. Apa? Campur dong. Udah lama kita ya nggak ketemu beginian, karena kalau di daerah itu jarang-jarang ada beginian. Terus ini ada mie kuning. Sama ini nih kerupuknya nih. Nah, nih kerupuk kuning. Lihat, ini ada daun apa nih? Sawi rebus, toge, kol. Ada tamu. Assalamualaikum. Habis lihat putar agen-agen tadi. Baik. Dari mana? Wih, ini saya nggak tahu tuh nih Pak Didit udah pasti tahu maju lancar. Ini Pak Edi adalah manajer Mercedes-Benz Indonesia yang senior deh. Sales manager yang zaman dulu deh. Ini Mas Albert, ya kan ketua paguyuban broker bis Indonesia. Jadi kalau misalkan ada Kang Enyon, cara ngebrokerin ini Pak Albert ini. Ini ada Kang Ayus dulu. Halo. Seragamnya biru karena biru. Dari mana, Pak? Biasa ulin, muter berburu. Nah, sini Pak. Sambil nunggu. Apa? Pep, mau nanya apa, Pep? Gimana, Pak? Dijawab, Pak? Oh, sos dong. Di Jawa, ya kan? Apa? Ini juga di Jawa. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat, alhamdulillah sehat. Bray, lancar Bray? Lancar, Jual beli bis Bray. Nah, jadi Mas Albert ini juga salah satu pedagang bis yang jual beli bis. Ada kok channelnya? Apa? Albert Hu Channel. Albert Hu Channel. Di situ isinya konten-konten jual beli bis. Monggo Pak Didit. Oh iya. Wah, langsung nih. Nah, ada tamu kita pas kebetulan janjian. Apa? Asinan. Asinan nih, enak ya? Kan Betawi. Rusak. Enggak mau. Sama apa aja. Nah ini, Pak Edi. Tunggu. Ini ada Pak Edi. Ini ada Atep, Kang Ayus. Sekarang Kang Ayus ini jalan di Dewa Haryanto nih. Nah, Atep, lancar Tep? Alhamdulillah lancar. Tep, beneran nggak Tep?
Kedengeran nggak suaranya Tep? Kedengaran. Nah, kalau kita maju di sini. Di sini. Tep, kan banyak netizen pada nanyain, Atep kan dulu kan di SCH, Atep kan udah berapa tahun-tahun di SCH, berapa lama di SCH? Ya kalau nggak cancel dulu udah 11 tahun 12 tahun sih ya. Ini para netizen ini suka pada kepo Tep sama saya Tep. Kok saya nggak pernah ngurus SCH, kok saya nggak pernah ada di pool. Kumaha menurut Atep. Jadi kalau kita manggilnya itu teman-teman taunya Kang Ayus, ya kan? Tapi kalau saya biasa panggil Atep. Kumaha Atep? Dulu. Kalau menurut saya sih dari dulu emang belum sekarang ini Kang Enyon ini emang nggak pernah ada di pool. Bukan sekarang ini tapi udah dari dulu itu. Paling di pool sehari 2 hari cabut lagi. Cabut. Ya sih. Kemana cabut, Mbak? Ya biasa Jogja, Denpasar, Oh. Kudus itu udah biasa rutin. Rutin ya. Ini kan netizen kan pada nggak tahu nih. Jadi Kang Enyon itu jarang di pool itu bukan akhir-akhir ini, tapi udah dari dulu emang jarang di pool. Benar gak Pak? Iya. Tapi kan netizen kan tahunya kan saya kan jarang di pool terus waktu dulu saya nggak ada di pool. Order SCH gimana? Tetap meskipun Pak Enyon ini jarang di pool, mau orderan, mau ngurusin bis tetap ketangkep. Meskipun dia di luar pool, tapi dalam pengurusan perusahaan tetap ketangkep. Tuh, keren. Kan gue udah kasih tahu ya kan. Umi, apa kabar Mi? Ada di tangan. Nambah pisan. Nah nih. Kalau Umi ini biasa, kalau di sini kalau kru biasanya pesannya sekarang bayar bulan depan. Catatan si boy. Catatan si boy. Mi, tawar Mi. Teh tawar. Saya kopi Mi. Kopi deh. Kopi hidung. Nah, terus Ted, misalkan order SCH dari mana Ted? Order saya ya ngorder sendiri, Bapak. Ya dulu sempat ada agen, cuma agennya dihilangkan, jadi biar bisa kerja keras sendiri mungkin. Benar gak Pak? Jadi ada beberapa hal dalam urusan dapur perusahaan yang mungkin lu pada nggak tahu, dan itu caranya gua ngeracik masakan tuh kayak gimana, benar nggak Ted? Intinya saya kalau jualan gerobak ada isi nasi goreng, kuitnya, mie goreng, yang lain jualan nasi goreng, saya nggak ikutan jualan nasi goreng. Saya akan jualan kuitiau sama puyong hai. Karena jualan nasi goreng banyak. Dan ketika orang jualan nasi goreng banyak, saya akan jualan nasi goreng, jualan puyong hai, capcay, kuitiau. Pasti orang kepengen makan capcay, puyong hai, kuitiau. Nah kalau misalkan orang identiknya dengan nasi goreng, oh Pak Didit jualan nasi goreng, Pak Edi nasi goreng, apa nasi goreng? Bini lo hamil, ya kan? Kepengen puyong hai, capcay, kuitiau. Pasti keingetnya gue. Yes. Terus ini sekarang pandemi SCH kok mobilnya tinggal sedikit tetap kumahan tetap iya nih Beb Jadi kan sekarang nanti nambah lagi. Amin. Sekarang juga ditambahin unit buat apa? Percuma kan? Situasinya kayak gitu. percuma ya, tapi orang bilang kok gue ikut bantuin harian di bus, jual beli bus iya ini netizen ini. Iya, ya. Pertimbangannya kan masing-masing. Kan kalau berarti kan sama Pak Enya nih kayaknya sama Arianto udah kayak bapak sama anak. Jadi paling enggak kan anak bantuin bapaknya kan wajar toh? Nah, Gitu. anak bantuin bapaknya. Iya. Kalau cuman mau bis doang, mau modelnya gimana sama Pak Haji juga disupport bisa kok. Mau 5 unit, 10 unit pasti ditaruh di sini. Oh. Yakin saya itu. Waduh. Mas Albert kan, Mas Albert juga memang udah sering main ke Kudus nih. Ini beliau juga kita support Pak Haji ya. Banyak sekarang, tapi emang suka di belakang layar. Tapi ada kok channel-channelnya. Justru yang banyakkan jual beli bis itu ya channelnya Mas Albert. Kalau Kang Enyon jarang sebenarnya. Iya. Ngeplok karena kemarin perbanyak permintaan netizen, Bray. Oh, kalau berburu kasih tahu dong mobilnya apa, saksinya apa, kita kepo gitu. Jadi ya
saya matur sama Pak Haji ini operasinya banyak kerjanya pengen tahu nih kepo, makanya Enyon bikin vlog gitu loh Bray. Terus yang kedua, PO Haryanto itu kenapa nambah bis ya kan, karena memang selama ini kan banyak bis yang tektokan. Nah operasional itu kan juga meminimalisir jalannya kilometer bis, makanya ditambah. Jadi bis-bis yang ditambah itu untuk memaksimalkan jalur-jalur yang ada. Jadi biar mobilnya fresh, ada istirahatnya, ada jedanya. Ini udah dateng ini sambil Terlalu sambil. capek berarti ya. Apa? Mobilnya nggak terlalu capek, ada waktunya untuk perawatan. Udah. Udah. Tetap kumaha? Lancar penumpang? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Cil. PP masih minimal 40 mah ada aja. Satu lagi Pak. PP. PP. Iya. Bagus juga ya? PP berapa? 40 mah ada. Ya dari barat Jong, dari timur bagus, dari Semuanya lah dari Jong, kondisi saat dari ini. barat bagus, jadi saling menutupi ya Satu lagi, Pak. intinya setiap harinya nggak pernah tekor gitu. Beda ya kalau udah pakai baju orang-orang mundurnya beda. Berarti penumpang 1-2 tetap berangkat. Tetap berangkat, nggak ada perkal. Zong itu maksudnya nggak ada. Jong itu udah kayak kemarin dari barat malam bawa 7 orang, dari sananya kan bawa kepala 3, udah jelas kan itu PP udah dapat 40. Bahak betah di PO Haryanto. Alhamdulillah, ada ya tuh wisata anggur. Daripada kita ngeluh-ngeluh di sosmed apa-apa, mendingan ikhtiar yang sudah ada aja, yang udah jelas. Jadi kalau dari sini Jakarta jam berapa berangkatnya ke Bumi Ayu? Dari Ciledug jam 7 Malam. malam. Ciledug kalau nggak PPKM, Ciledug, Cipulir, Benhil, Tanah Abang, langsung Jos, dekat Selawi Bumi Ayu. Sampai jualan kata-katanya sekali lagi. Terus tap itu emang kalau di PO Haryanto kru itu di ada potongan premi buat anak yatim. Iya, setiap kru wajib membayar Jangan sampai potongan anak yatim 10% dari SPP. saya 10%. dengan Mas Iya. cinta 10% dari dari SPP. wajib. Wajib. saya nggak suka salah Atep ngasih berapa? Ya kalau SPP 10.000 10.000. potongan. itu kondisi guru-guru Iya, guru-guru dari keseluruhan. ya. Kalau misalkan kita premi dapat 250, dipotong 10.000 berarti berapa persen? Dari Dari 240, 250. 25.000. mana ya? Berarti berapa persen ya? Dipotongnya 10.000 aja. Kalau 10.000 berarti cuma 2%. 5%. Oh, 5%. 5%. 5% berarti. Itu wajib buat kru. Wajib. Premi yang dibayarkan ada potongan buat anak yatim. Iya. Nah, seperti yang vlog-vlog udah ada, jadi memang uang yang dikeluarkan buat anak yatim itu adalah karena nama Pak Haji Haryanto dipasang di situ. Karena nama PO Haryanto itu ada nama Pak Haji di situ, keberkahan dan keriduan dari halayak orang banyak, termasuk anak yatim ada di situ. Ya nggak cuma kru. Nah, Tiket kan agak tinggi tuh. Itu harga tiket itu sebagian buat anak yatim juga. oh ada lagi. Jadi kalau misalkan para penumpang nih udah naik bis Haryanto berarti sudah ikut nyumbang ke anak yatim. Penumpang. Penumpang ya kan tiketnya agak tinggi, jadi sebagian kan dilimpahin sama ke anak yatim. Tapi nggak di store bersih ke kantor itu Enggak. full. Iya. Potongan anak yatim dulu. Potongan dulu. Albert, jual beli bis. Ada komisi anak yatim, Bet? Si anak yatim sementara belum. Tapi sedekah buat orang-orang yang memerlukan ada. Termasuk saya. Febri, kameramen. Artinya tetap kita adalah dari hasil yang kita dapatkan sedekah buat orang-orang yang nggak mampu ada. Walaupun nggak secara spesifik, oh dari sini sekian persen, dari sini sekian persen belum ada, tapi tetap dari hasil yang saya peroleh pasti ada saya sumbangkan buat orang-orang yang membutuhkan. Samping itu juga saya kan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya nih dapat unit,
ada supir nganggur, ayo ikut anterin unit, jadi kasih premi ya. Oh, daripada dia. Daripada dia. Pak Didit, udah lama ketemu Pak Didit? Sibuk Pak Didit nih? Ya, Pak Didit ini orang operasional juga ya, Pak Ji. Handphone tuh harus standby 24 jam per hari. namanya sudah mencintai pekerjaan. Ya, ada tanggung jawab. Apalagi di musim-musim seperti ini kan saya nemani agen, nemani lapangan supaya tetap semangat, karena PPKM ini memang dampaknya luar biasa, tapi ya tetap semangat. Apa yang bisa dikerjakan juga bareng-bareng bisa dikerjakan. Loh, Pak Miarsa. Jadi intinya gini, kalau teman-teman insya Allah kepengen jadi pengusaha bis, sukai dulu bidangnya. Jadi sukai dulu subjeknya, jangan sukai objeknya. Makanya udah pernah bilang kapan hari, jika kita ingin usaha apapun, usaha mau buka usaha rumah sakit ke, buka usaha bis, ya kan? Kalau buka usaha rumah sakit, jangan cintai perawatnya dulu, cintai rumah sakitnya. Nah sama kayak bis, kalau suka sama bis, pengen usaha bis, jangan sukai bisnya, sukai dulu bidang usahanya. Karena bis itu ada operasional, ada komplainan, ada maintenance, ada kru, SDM, ada yang lain-lain, ada jual beli bis, yang termasuk lingkup dari usaha bis. Setelah itu baru cintai objeknya. Yang kedua, karena kan otomatis ketika kita sudah mencintai subjeknya, mencintai bidangnya, nanti kita mencintai objek itu udah otomatis. Sama, yang usaha rumah sakit, mau pengen bikin rumah sakit, ya kan, cintai dulu bidang usahanya. Harus ada gedung, ada limbah, ya kan, ada alat-alat, ada perawatan, ada dokternya, ada perawat di situ. Jangan usaha mau rumah sakit yang dicintai perawatnya dulu. Udah, begitu. Mau makan dulu. Makasih kebetulan aja pas kesini kan emang Kang Anyon udah kangen pengen lihat full esnya di garasi. Ada Kang Ayu juga ada janjian pas Didit udah datang pas naik motor. Ada Mas Albert juga lagi santai-santai di sini. Tetap semangat intinya buat teman-teman yang ada di situasi PPKM. Seperti yang Mas Dir bilang, di mana ada peluang, di situ ada kesempatan. Ya Mas Dir? Ya, ada celah rezeki. Jadi ikhtiar itu datangnya dari Allah karena doanya. Doa kita juga. Oke? Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah berkah saya juga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.